Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Teduh Pagi pada saat ini. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati melalui sebuah pujian. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita akan menyiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami bisa merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya dengan firman-Mu, kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami diteguhkan iman kami. Terlebih lagi hidup kami semakin berpaut kepada Engkau, dan kami boleh memancarkan terang Kristus, kasih Kristus melalui kehidupan kami. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5 saja. Saya membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tangan saya ada buah anggur. Wow, tentu buah anggur ini buah yang enak sekali, Bapak Ibu. Dan buah anggur ini kalau kita perhatikan, itu munculnya itu dari ranting yang kecil. Ranting yang kecil ini tetapi bisa mengeluarkan buah yang besar, dan itu bukan hanya satu saja, tetapi banyak. Bisa satu rangkaian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa ranting yang kecil ini bisa mengeluarkan buah yang besar dan buah itu bisa dinikmati? Sebab ranting ini dulunya tinggal nempel di dalam pokok pohon anggur. Maka itu kalau kita perhatikan, sekalipun dia kecil, tetapi ketika dia nempel, itu dia bisa mengeluarkan buah yang besar, dan itu bisa dinikmati.
Buahnya itu menyenangkan. Saya coba satu ya. Luar biasa, enaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang kita akan renungkan, tinggal di dalam Kristus. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya." Siapa kamu? Yaitu setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Dengan mulut mengaku, di dalam hati menerima bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang telah mati bagi dosa kita, namun Dia yang telah bangkit dari antara orang mati dan memberikan hidup yang kekal. Sebab Dia setelah bangkit naik ke surga, dan Dia berjanji akan datang kembali. Nah, setiap orang yang mengaku percaya demikian, itu dikatakan seperti ranting yang nempel di pokok pohon anggur itu. Maka itu ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, seharusnya kita ini seperti ranting yang tinggal. Menarik sekali arti daripada tinggal ini. Di dalam bahasa aslinya memiliki satu arti, yaitu tinggal bersama terus menerus. Di dalam segala keadaan tetap bersama-sama. Lalu arti yang berikutnya adalah nempel. Itu berarti kalau nempel tidak terlepas, saudara, tidak ada jarak, dan hadir bersama. Jadi makna daripada firman Tuhan ini untuk kita orang yang percaya tinggal di dalam Kristus, itu berarti yang pertama, kita bersama-sama dengan Kristus senantiasa. Seperti ranting yang walaupun dia kecil, tetapi kalau dia bersama dengan pokok anggur itu, sebagaimana kita ini seorang yang berdosa, tetapi ketika kita tinggal bersama dengan Kristus dalam segala keadaan, seperti ranting. Ketika ada musim hujan, ketika ada musim panas, ketika ada musim badai, atau dalam kondisi apapun, kalau ranting itu masih tinggal nempel bersama-sama dengan pokok anggur itu, maka ranting yang kecil itu tetap akan berbuah. Jadi di dalam segala keadaan, kalau kita ini tinggal di dalam Kristus, itu berarti kita bersama-sama dengan Kristus dalam keadaan hidup apapun kita. Ketika susah, kita tetap bersama dengan Kristus. Oh, ketika kita sukses, oh bersama dengan Kristus. Tetapi ketika kita gagal, kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika kita sakit, kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi di dalam segala keadaan, seperti ranting itu, di dalam segala musim, kalau dia tetap nempel, dia akan bisa mengeluarkan buah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kondisi apapun hidup kita sebenarnya tidak menentukan hidup kita itu. Tetapi yang menentukan adalah, sudahkah kita ini tinggal, nempel terus, bersama-sama dengan Tuhan Yesus senantiasa. Bukankah Tuhan Yesus sudah menjanjikan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman." Dan penyertaan Kristus sudah digenapi melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Sehingga hidup kita ini yang tinggal di dalam Kristus itu menggenapkan janji firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, bahwa tidak tahukah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus, yang artinya dimanapun kita berada, dalam segala keadaan, Tuhan Yesus menyertai kita. Sehingga dengan demikian, hidup kita sebagai orang yang percaya
bukan hanya kita beragama Kristen, bukan hanya kita mengenakan simbol-simbol agama Kristen, tetapi hidup kita ini bisa mengeluarkan buah. Maka itu makna yang kedua dari tinggal dalam Kristus adalah, kalau yang pertama tadi bersama dengan Kristus senantiasa di dalam segala keadaan. Nah, yang kedua adalah menggenapkan kehendak Kristus di dalam hidup kita. Maka itu ranting yang kecil, sekalipun dia kecil, tetapi dia bisa mengeluarkan buah yang besar. Mengapa? Karena nempel. Sehingga buah itu keluar karena nempel. Jadi ranting itu menjadi saluran saja, di mana seluruh zat-zat yang bisa membuahkan, mengeluarkan buah itu lewat di dalam ranting yang nempel itu. Ada kambium yang memberi nutrisi yang akhirnya ranting itu walaupun kecil bisa berbuah. Seperti anggur tadi, saudara, ketika saya makan, manis. Jadi artinya hidup kita dalam segala keadaan, Tuhan tetap ingin melalui diri kita ini, melalui perkataan kita, melalui sikap kita, melalui tindakan kita, kita ini bisa menggenapkan kehendak Tuhan, yaitu orang lain mendapatkan kasih Allah, orang lain mendapatkan lawatan Allah melalui hidup kita. Puji Tuhan. Jadi sudahkah kita ini tinggal di dalam Kristus? Sehingga buah yang kita keluarkan bukan dari kekuatan kita sendiri, tetapi dari Kristus. Maka itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 berbicara tentang buah roh. Buah Roh Kudus yang ada tinggal di dalam diri kita, yang seharusnya itu muncul dan terpancar di dalam kehidupan kita. Coba kita buka bersama-sama Galatia, di dalam surat Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-22 dan 23 demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow. Jadi melalui hidup kita, buah roh itu akan terpancar, muncul. Ada kasih, ada sukacita, ada kemurahan, ada kesabaran, ada penguasaan diri, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, jikalau kita sungguh percaya kepada Kristus, sudahkah kita tinggal di dalam Kristus seperti ranting itu yang tinggal nempel di pokok anggur? Bagaimana kehidupan kita pada saat ini? Sudahkah kita tinggal di dalam Kristus? Mari Bapak Ibu, ini merupakan kesempatan untuk kita tinggal senantiasa sebagaimana ranting itu, sehingga ranting itu bisa berbuah karena nempel. Walaupun kecil, tetapi bisa mengeluarkan buah yang besar karena nempel. Marilah hidup kita ini terus tinggal di dalam Kristus, sehingga dalam keadaan apapun kita masih bisa berbuah, supaya hidup kita tetap bersama dengan Kristus dan kita bisa menggenapkan kehendak Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman ini, supaya hidup kami senantiasa tinggal di dalam Kristus, dan kami bersama-sama dengan Kristus senantiasa, agar hidup kami menggenapkan rancangan kehendak Tuhan dalam hidup kami untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Dalam kondisi apapun, kiranya Tuhan Engkau melawat, Engkau menjamah, dan Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan kesehatan setiap anak-anak-Mu. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan di tengah segala kondisi yang berat, yang sulit, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan anak-anak, apapun itu. Mari Bapa, Engkau yang meneguhkan iman setiap anak-anak-Mu, sehingga di tengah pergumulan iman mereka tidak goyah. Justru mereka semakin datang kepada Tuhan, mereka semakin mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, sehingga iman mereka semakin bertumbuh dewasa. Pengenalan mereka akan Tuhan sungguh nyata di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi. Kiranya Tuhan berkati. Dan kami juga terkhusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, sehingga di bulan puasa ini semua orang yang menjalankan ibadah puasanya boleh menjalani dengan baik, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan yang akan menopang bangsa kami. Tuhan memberkati presiden berserta dengan para jajaran yang ada. Demikian seluruh pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai Bapak Ibu sekalian. Dalam segala keadaan apapun, biarlah kita tetap tinggal di dalam Kristus. Tuhan memberkati.